Sikaryo menjadi salah satu alternatif untuk bagaimana ada percepatan. Tadi misalnya problem data. Bahwa pada intinya Sikaryo ini akan memberikan terutama adalah kepastian bahwa seluruh dokumen nanti yang terbit dari Sikaryo itu sah dan legal secara nasional. Apa yang kami lakukan dan apa yang kami lakukan bersama masyarakat itu kan standar-standarnya kan harus jelas. Ya, agar standarnya jelas dan terukur, tadi sudah saya sampaikan juga, dibutuhkan sertifikasi tadi. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan juga bahagia selalu. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda tentu saja di podcast Bestari, berbincang untuk alam lestari. Nah pemirsa, hari ini kita sudah kedatangan ada 3 orang narasumber yang nanti akan ngobrol banyak sekali mengenai Sikaryo. Nah mungkin Anda juga penasaran apa itu Sikaryo? Apakah ini sebuah program? Apakah ini sebuah aplikasi? Atau bagaimana? Nah, clue-nya adalah ada keterkaitan juga dengan hutan. Nanti kita akan membahasnya di sini, tapi saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu 3 orang narasumber yang sudah hadir di sini. Ada siapa saja? Di samping saya, beliau juga sudah tidak asing lagi bagi kita, adalah Sekretaris Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Dr. Haji Aslam Ridho MAP. Bapak sehat selalu Pak Aslam? Alhamdulillah sehat-sehat. Semangat ya Pak. Semangat. Oke, kita sama hampir-hampir coklat hari ini, senada. Baik, kemudian yang kedua pemirsa, beliau ini adalah penggagas aplikasi Sikaryo dan analis pasar hasil hutan DLHK Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Insinyur Tri Mulyadi Eshut MP IPU. Pak Tri, kabar baik Bapak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Oke, baik. Sedikit tadi ada aplikasi Sikaryo. Wah, ini pemirsa sudah kepikiran, oh ini berarti aplikasi apa? Nanti kita bahas di sini siap, ya. Oke, kemudian juga kita kedatangan pengusaha kayu bersertifikat. Jadi pengusaha kayu harus bersertifikat juga ya Pak. Oke, nanti kita bahas juga di sini. Beliau adalah Bapak Insinyur Bambang Aji Sucahyo. Pak Aji, kabar baik juga Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya. Oke. Udah lama juga jadi pengusaha kayu Pak? Udah. Berapa tahun Pak? Mulai 2012. 2012. Oke, nanti kita ngobrol panjang juga tentang pengusaha kayu ini, kiprahnya seperti apa, persyaratan dan lain sebagainya kita bahas di sini. Oke, baik, yang pertama saya langsung saja ke Pak Tri terlebih dahulu sebelum nanti kita ngobrol tentang Sikaryo ini. Di Yogyakarta sendiri nih Pak, kita ngomongin Jogja ini biasanya tentang pertanian, pariwisata. Ini ngomongin tentang hutan. Emang daerah istimewa Yogyakarta ini punya hutan seperti itu? Atau mungkin sedikit gambaran profil tentang hutan yang ada di DIY Pak? Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Salam sehat selalu pemirsa Bestari. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan profil hutan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama bahwa kawasan hutan untuk hutan negara itu seluas kurang lebih di 19.000 hektar yang berfungsi sebagai hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Nah untuk selanjutnya terbagi lagi dalam kawasan hutan rakyat yang mana di sini luasannya kurang lebih terupdate di data 1 DIY itu ada 65.000 sekian hektar. Nah dari luasan data tersebut 56% itu berada di kawasan hutan di Gunung Kidul, terus 26% di Kulon Progo, 11% di Bantul, dan yang 6% itu di Sleman. Oke, Jogja nggak punya ya Pak ya? Sedikit sekali ya, plus minus di 1% di Yogyakarta. Nah dari yang 65.000 hektar tadi itu potensi yang sangat potensial terkait dengan hutan rakyatnya yang selama ini memang hampir seluruh produksi daripada hutan rakyat ini terkonsumsi untuk luar DIY yang paling besar dibandingkan dengan untuk wilayah DIY. Seperti itu kondisi
hutan di Yogyakarta. Oke, jadi artinya daerah istimewa Yogyakarta ini memiliki hutan, tapi hutannya itu tidak luas seperti beda sama yang misalnya di Kalimantan Ya seperti kurang itu ya. lebih 30% lah sesuai amanat undang-undang ya, kurang lebihnya di angka itu ya. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Atri. Saya ke Pak Aslam. Pak Aslam, kita lihat dan kita menyadari bahwa DIY ini memiliki hutan, tapi memang tidak luas seperti itu. Kemudian kalau menurut pendapat Bapak ini terkait potensi ekonomi dari hutan kita yang tidak luas ini bagaimana nih Pak? Yang pertama tadi sudah diingetin oleh Pak Kapil, kita punya hutan itu tidak seluas Jawa Tengah, Jawa Timur. Tetangga kita punya luasan hutan yang cukup luas. Kan tetapi saya bersyukur Mbak Tika di Yogyakarta ini hutan kita nggak banyak, tapi SDM kita melimpah. Oke. SDM terkait perguruan tinggi kita melimpah, kemudian SDM kita melimpah. Satu lagi, kita ini punya budaya yang sudah dijiwai oleh masyarakat daerah Yogyakarta. Itu menjadi modal untuk bagaimana mengoptimalisasi potensi hutan yang tidak banyak itu. Maka memang harus ada upaya-upaya extraordinary out of the box yang bisa mengoptimalisasi hasil hutan itu, karena hasil hutan itu kan bukan hanya kayu saja. Hasil hutan bukan kayu menurut saya juga perlu dioptimalkan. Hutan kayu kita bisa dioptimalkan, tapi hasil hutan bukan kayu itu juga bisa dioptimalkan. Saya di tahun 2022-2023 apresiasi saya kepada teman-teman DLHK sudah membuat roadmap perencanaan pengelolaan hutan di Yogyakarta itu dengan tema-tema. Ada warna wisata, ada warna boga, ada warna apa lagi Pak? Ada warna kriya, ada warna-warna macam-macam. Nah, pola-pola segmentasi seperti itu menurut saya bagus, biar masyarakat di kawasan hutan itu bisa mengambil peran sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Dia misalnya untuk warna boga misalnya. Warna boga yang diarep-arep bukan hanya hasil kayu, tapi bisa di bawah tegaan tanaman obat. Dan itu menurut saya potensi ekonomi yang luar biasa yang bisa dikelola oleh masyarakat. Khususnya tadi itu yang di kawasan hutan rakyat. Demikian juga warna wisata, warna kriya, warna boga. Terakhir kemarin Dinas DLHK membuat proyek percontohan untuk tanaman nangka. Ada 100 hektar ya untuk dicoba. Ada 100 hektar. Di mana itu Pak? Di blok berapa itu Pak? Di Karangmojo. Di Karangmojo, di Karangmojo. Itu untuk menopang karena Yogyakarta ini kan salah satu khas kulinernya itu gudeg. Gudeg, oh iya. Nah, aneh kalau kemudian pelaku UKM kita belanja kulak gudeg orang yang Jogja malah dari di luar Jogja. Oke. Nah, saya apresiasi saya teman-teman DLHK ada pilot project khusus untuk warna boga tadi itu dengan percontohan kira-kira 100 hektar nih Pak di Bonjong itu untuk penanaman nangka. Berikut segala macam jenis nangka Pak ya. Siap. Jenis nangka. Nah, harapannya bisa mensuplai bahan baku kuliner khas Jogja. Itu tadi yang saya maksudkan, upaya bagaimana hutannya sedikit tapi diversifikasi produknya itu sangat luas sehingga masyarakat bisa sangat leluasa kapitalisasi, mengelola bersama dengan pemerintah terhadap hutan itu. Sementara itu. Oke, baik, terima kasih Pak Aslam. Sedikit gambaran, saya juga penasaran nih, tentunya dengan Pak Aji. Pak Aji ini pengusaha kayu tapi bersertifikat. Ini memang yang sekarang diharuskan seperti itu atau memang sudah ada peraturannya atau bagaimana nih Pak? Mungkin sedikit juga bisa diceritakan Pak. Oh baik. Sebelumnya mungkin saya menyambung dulu apa yang disampaikan Pak Tri dan Pak Aslam tadi ya tentang betapa strategisnya hutan rakyat utamanya di Jogja. Jogja ya. Jogja ya. Yaitu yang pertama karena
Tadi disampaikan Pak Tri, hutan negara dengan hutan rakyat itu ternyata kan lebih luas hutan rakyat. Hutan negara cuma 19.000, hutan rakyatnya 65.000. 25.000 ya. Jadi dari sisi luas pasti sudah jelas memegang memegang peranan yang lebih besar. Kemudian yang kedua, Gunung Kidul utamanya, kalau kita bicara hutan rakyat di Yogyakarta itu selama ini sudah dikenal sebagai penghasil kayu jati dari hutan rakyat ya. Dan pasarnya cukup bagus. Kemudian masyarakatnya juga sudah terbiasa di Gunung Kidul, masyarakat terbiasa menebang dan menanam. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita optimalkan ya kebiasaan tadi. Kemudian yang berikutnya lagi yang saya ingin garis bawahi tentang potensi strategis tadi, yaitu bahwa kompetitor utama hutan rakyat jati utamanya, hutan rakyat atau jati dari hutan rakyat itu adalah dari perumbu tani. Ya, perumbu tani. Kompetitor utamanya perumbu tani. Kita ketahui sekarang perumbu tani lagi mengalami masalah yang agak agak serius gitu ya, karena lahannya itu wilayah kerjanya berkurang separuhnya, sehingga pasti potensi hutan jatinya juga akan semakin menurun. Ya. Artinya apa? Artinya potensi hutan rakyat jati di Yogyakarta ini, utamanya mungkin di Gunung Kidul dan di Kulon Progo utamanya, ini pasti akan ke depan nanti pasti akan mempunyai peran yang sangat signifikan ya untuk pemasok kayu jati ya. Dapat juga saya tambahkan di sini bahwa Jepara ya, Kabupaten Jepara atau di Kota Jepara itu yang merupakan pusat industri furniture, itu kebutuhan kayu jati itu satu hari 1.000 kubik. Satu hari 1.000 kubik. 1.000. Jepara saja. Wow. Jadi itu potensi demand, potensi permintaan yang luar biasa yang kalau tadi dipadukan dengan luasnya hutan rakyat, budaya masyarakat ya. Kemudian kayu jati rakyat di Gunung Kidul itu sudah dikenal ya. Itu kalau itu dipadukan maka akan merupakan sebuah kondisi yang ujung-ujungnya nanti adalah kesejahteraan masyarakat itu. Nah, berbicara sertifikat tadi, jadi hutan itu kan konsepnya kelestarian, Mbak. Ya, hutan itu kelestarian. Makanya saya menyambut baik Sekaryo ini dan karena nanti ujung-ujungnya adalah kelestarian. Ya. Nah, sertifikat yang kami miliki yaitu sertifikat di sini adalah sertifikat FSC namanya, singkatannya itu. Ya, itu singkatan dari Forest Stewardship Council. Ya. Jadi itu ada sebuah lembaga di luar negeri bersifat global ini. Jadi FSC ini sertifikat bersifat global yang membuat standar-standar apakah sebuah upaya pengelolaan hutan itu di dalam ini hutan rakyat itu telah memenuhi kaidah-kaidah kelestarian. Oke. Itu standarnya berarti standar internasional. Internasional. Oke. Jadi FSC itu internasional ya. FSC itu internasional. Jadi dia membuat standar-standar bahwa sebuah pengelolaan hutan ya, seperti yang saya lakukan itu memenuhi kaidah-kaidah kelestarian. Artinya apa? Artinya kalau pengelolaan hutan rakyat dalam hal ini itu telah memenuhi kaidah-kaidah kelestarian, maka kepada pengelola tadi diberikanlah sertifikat FSC tadi. Secara peraturan ya, FSC tadi sifatnya itu adalah sertifikat yang bersifat voluntary, sukarela. Voluntary itu artinya mau dapat ya mau silakan ya, tidak dapat pun juga tidak apa-apa. Berarti tidak wajib. Tidak wajib. Oke. Tapi keuntungannya kalau misalnya kita mendapatkan sertifikat itu apa nih Pak? Ini bagus pertanyaannya. Meskipun tidak wajib, ternyata ini justru lebih menguntungkan dan lebih lebih bisa dirasakan oleh masyarakat dibandingkan yang wajib. Jadi yang wajib itu di Indonesia ada dikenal SPLK, ya, kemudian PHPL ya Pak Tri ya. Ya. Ada PHPL dan seterusnya. Ya, mengapa kurang bisa dirasakan oleh masyarakat? Karena sertifikat tadi itu kan mempunyai nilai market juga, nilai pasar. Oh, okay. Jadi kayu yang bersertifikat, harga jualnya lebih tinggi. Jualnya lebih tinggi. Oh, oke. Furniture yang bersertifikat, harga jualnya lebih tinggi. Betul. Nah itu, sehingga
eh, sertifikasi ini menjadi sesuatu yang penting. Ya. Yang pertama tadi dalam kaitannya dengan untuk menjaga kelestarian, yang kedua mempunyai Nilai yang lebih ya. added value, nilai ya. tambah, yang ujung-ujungnya nanti juga masyarakat, karena hutan rakyat ini kan yang punya kan masyarakat, Iya. bukan pemerintah yang punya, bukan saya sebagai pengusaha. Saya tidak punya lahan, tidak punya hutan sama sekali. Saya hanya memfasilitasi masyarakat untuk melakukan upaya-upaya mulai kelestarian, pemeliharaan pohon-pohonan dan seterusnya, pemanenan dan seterusnya. Saya kira demikian. Oke, baik. Berarti kalau untuk tersertifikasinya itu kalau di tempat Pak Aji sendiri dari tahun berapa, Pak? Udah mulai 2012. 2012 ya, udah lumayan lama juga ya. Tapi masih ada pengusaha-pengusaha kayu yang lain yang mereka ini belum tersertifikasi. Nah, ini harusnya nanti melalui podcast ini, melalui apa yang kita sampaikan, melalui Sikaryo ini mudah-mudahan nanti tumbuh itu, karena Ya. di tempat saya itu ya Mbak ya, itu sekarang itu baru 450-an hektar. Padahal tadi Pak Tri kan menyampaikan Iya. 56% ya Pak ya. 56%. Gunung Kidul misalnya 56%. Jadi untuk Gunung Kidul saja yang notabene tadi udah dikenal kayu jatinya, itu masih banyak lahan-lahan yang masih harus dikelola dengan bagus supaya kelestariannya terjamin dan mempunyai nilai tambah. Oke, baik. Jadi kalau artinya sudah tersertifikasi, berarti standarnya juga sudah sesuai dengan standar internasional Ya, juga, betul. seperti itu, yang memiliki value yang lebih Ya. juga. Oke, nah kita sedikit sekarang akan masuk ke Sikaryonya itu sendiri. Nah, Pak Tri ini bisa menjelaskan apa itu Pak Sikaryo? Dari tadi kan kita sedikit sudah menyebutkan Sikaryo aplikasi dan lain sebagainya. Saya sendiri juga belum paham ini, biar masyarakat juga lebih mengetahui tentang ini. Monggo Pak. Ya siap, Sikaryo cowok atau cewek gitu? Nah itu dia. Kalau saya Sikaryonya cowok aja Oh deh. cowok ya. Sikaryo ya, kebetulan pada bulan Maret 2023 maaf, itu Pak Kadis memberikan nama Sikaryo itu untuk mengidentikan dengan Yogyakartanya, yaitu Sistem Informasi Kayu Rakyat Yogyakarta. Sistem Informasi Kayu Rakyat Yogyakarta. Oke. Nah, berarti nanti ini keseluruhannya itu nanti secara sistem itu difungsikan terhadap bagaimana nanti kita mengumpulkan, menyimpan data, menampilkan, bahkan nanti mengumumkan, terus menyebarluaskan informasi yang berhubungan dengan produksi yang berasal dari kayu budidaya dari hutan hak, itu apakah dari DIY maupun non DIY. Yang semuanya itu kalau dari berarti itu nanti dari DIY keluar DIY, tapi kalau yang ke itu nanti dari luar DIY masuk DIY. ke DIY. Semuanya itu diharapkan nanti tercatat di dalam Sikaryo itu tadi. Nah, di sini dengan Sikaryo ini kebetulan dibangun berbasis web, ya, berbasis web, sehingga nanti harapannya begitu di sekitaran, ya istilahnya sekitaran lokasi dari budidaya kayu rakyat tersebut ada jaringan internet, berarti di sini Sikaryo bisa diakses. Oke. Bahkan yang kami kembangkan itu tadi bahwa selain berbasis web tadi adalah kita berbasis geografis, yang mana nanti kita setiap mengaplikasikan Sikaryo khususnya dari yang dilakukan oleh Pak Bambang tadi, karena beliau berasal dari istilahnya pengelola hutan. Nah, di sana itu nanti dengan berbasis koordinat geografis ini titik-titik mana saja sih yang sedang dilakukan kegiatan penebangan. Sehingga benar-benar kita berupaya untuk memastikan harapannya nanti ke depan itu setelah kita tahu titik-titiknya di sana, suatu saat mungkin ternyata tadi beraspek kelestarian. Nah, ini mungkin Pak Bambang butuh bantuan bibit misalnya. Oh, ternyata yang perlu diakses lokasi ini dengan mungkin tadi sudah ada sekian hektar yang sudah dilakukan penebangan, terus penanamannya nanti berapa bibit yang diperlukan. Itu harapannya nanti dengan berbasis koordinat tadi itu kita bisa mengetahui istilahnya berapa sih kayu yang telah ditebangkan gitu. Harapannya jangan sampai nanti kita terjadi penebangan yang tidak teratur ya mungkin. Iya. Nah, harapannya itu tidak terjadi dengan konsep apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Nah, teman-teman Pak Bambang ini ada kurang lebih 11. Ya, namun yang sudah bersertifikat tadi disampaikan Pak Bambang FSC itu baru ada 3.
Oh, sisanya Ya. belum ya? Ya, sisanya yang tadi yang bersertifikat yang wajib yang dari Kementerian Lingkungan Lingkungan Hidup Hidup. dan Kehutanan itu tadi ada tadi 3 berarti 8 ya sisanya. 8 itu dalam konteks verifikasi legalitas hasil hutan dalam cakupan sistem verifikasi legalitas dan kelestarian, istilahnya SVLK kalau dari pemerintah kita itu. Nah, dari yang 11 tadi itu rata-rata di 200 plus minus di 250 hektaran. Nah, dari 11 itu tadi kita mencoba merangkul lagi nanti sebagai pengelola hutan nanti yang akan dimasukkan ke dalam si karya itu kami ada KTH, Apa itu KTH? kelompok tani hutan Oke, yang kelompok tani. sudah terregister. Harapannya juga sama nanti walaupun kecil-kecil satuannya biasanya pedukuhan ya Pak ya kalau KTH itu ya. Iya. Ya, pedukuhan tapi dia belum istilah kalau kami sebut terasosiasi ya pengelola hutan rakyat itu. Nah, kita masukkan ke dalam kelompok KTH terregister kurang lebih itu ada 700 sekian ya 700 yang terregister. Namun yang dipastikan yang mengelola hasil hutan kayu berapa ini yang kami belum dapatkan itu. Tapi berbeda dengan yang tadi yang sudah beliau sudah sebagai pengelola hutan rakyat di sini sudah bagaimana data kayunya ada, siapa yang memiliki ada dengan dibuktikan dari bukti kepemilikan apakah sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah diakui oleh undang-undang. Oke. Berarti dengan adanya ini juga bisa mengantisipasi adanya penebangan pohon di hutan secara liar juga, Pak? Yang akan kita antisipasi sebenarnya gini, dipastikan jangan sampai ada pemutihan kayu ya istilahnya. Oh, Kita ada, oke. misalnya ada kayu ditebang dari hutan negara, udahlah masukkan ke Sikaryo, aman nanti keluar dokumen angkutannya. Tidak itu yang diharapkan. Karena nanti kalau yang hal semacam ini ya nanti pelanggarannya termasuk pidana kan seperti itu. Nah, terus berikutnya tadi karena berbasis web, ini nanti siapa saja yang penting punya komputer, punya Handphone juga bisa, Pak? Pakai handphone Insya Allah bisa, tapi Iya. cuma ini belum kita di Play Store belum ada. Oke. Mungkin pengembangan ke depan nanti coba dikembangkan dengan berbasis Android ya, sehingga harapannya nanti dengan HP saja Insya Allah sudah bisa. Tapi sekarang karena berbasis web belum ke arah ke yang simple seperti yang kita bisa download di Play Store, tapi ini kita belum. Di sini selama dia berkepentingan terhadap kayu rakyat yang di wilayah Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta ini itu bisa mengakses seperti itu nggih. Ya nanti siapa penggunanya, nah ini kan siapa pengguna, kami kelompokkan pengguna nanti ini adalah pertama adalah produsen kayu. Nah produsen kayu ini ada 2 macam juga. Yang pertama adalah pemilik kayu, berarti secara aku pribadi misalnya aku punya pohon mau tak tebang, mau tak jual atau saya kirim ke luar daerah Jogja misalnya. Saya secara individu itu bisa mengakses si karya tersebut. Oke. Ya, itu secara individu. Berikutnya adalah produsen kayu yang dia adalah sebagai pengelola. Nah, pengelola tadi itu ada yang dalam bentuk asosiasi atau unit manajemen hutan rakyat atau yang KTH. Nah, yang pengelola ini nanti kita berikan username dan password. Nah, kalau yang individu nanti bisa mengakses langsung, tapi kalau yang pengelola ini dia harus melalui username dan password. Jadi kalau misalnya pemilik seperti itu username, password semuanya harus daftar sendiri, mengakses sendiri seperti Enggak, itu, Pak? langsung aja mengakses kalau yang pemilik pribadi Oh, pribadi ya. Nah, itu langsung aja mengakses, langsung bisa karena itu sekali pakai sehingga kita tidak mengatur itu. Oh, hanya sekali Ya. pakai saja. Berbeda kalau ya. pengelola ini kan seperti Oke. Pak Bambang tadi kan berkonsep pelestarian berarti kan ada jangka panjang. Iya, Ya, semacam itu ya. Nah, terus berikutnya adalah status Pak Bambang apa ya? TPT ya? TPTKB yang di kita itu pedagang kayu berarti petani ke Pak Bambang. Nah Pak Bambang ini CV di Pantara ya Pak ya. Ya. Nah, CV di Pantara ini sama nanti pedagang kayu atau pengusaha kayu ini kami kasihkan username dan password. Nah seluruh aspek apa yang kami sebut penata usaha hasil hutan itu begitu mereka menggunakan username dan password seluruh aspek penata usaha hasil hutan itu dilakukan di sana. Termasuk nanti yang terakhir pengguna terakhir itu adalah industri hasil hutan atau kami sebut perizinan berusaha pengolahan hasil hutan. Ini yang perusahaan
yang mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan. Nah, cuma yang belum tercover ini nggak tahu nanti masukan nanti setelah berjalan untuk industri lanjutan atau industri sekunder yang memanfaatkan kayu rakyat. Nah ini ke depan akan seperti apa lah nanti kalau memang itu diperlukan ya itu akan kami apa istilahnya dikembangkan lah sistem informasi tersebut. Ya, terus tambahan lagi itu terkait kenapa kok Sikaryo menjadi penting ya? Bahwa di dalam penata usaha hasil hutan pengangkutan kayu rakyat itu tadi itu ada dokumen angkutan yang mana selama ini itu dilakukan oleh si pemilik. Pemilik. Ya. Nah, namun tanpa ada pelaporan. Nah, tanpa ada pelaporan otomatis kita nggak punya apa kalau ditanya Pak Datanya Dewan nggak ya ada Pak ya. Dewan tanya berapa kayu DIY gitu kita pusing intinya pusing kan gitu nggak tahu sama sekali dan itu terakhir di 2015. Nah 2015 sampai dengan sekarang ini kita itu blank nggak punya data sama sekali terkait dengan kalau sebelumnya kan walaupun masih manual tapi ada rekapan laporan. Nah itu yang kenapa kok kami ingin hadir itu sebenarnya itu sehingga data dipastikan lebih detail semoga itu bisa sebagai dasar untuk apa istilah pengembangan hutan rakyat mungkin nanti ada program-program pembangunan kehutanan khususnya hutan rakyat ya berbasis data itu tadi mudah-mudahan bisa di apa istilahnya memberikan kontribusi terhadap pembangunan hutan rakyatnya. Oke, nanti saya pengen nanyain juga manfaat yang dirasain Siap, apa ini yeah. sama Kak Aji. Tapi saya ke Pak Aslam terlebih dahulu. Nah, Pak Aslam ini kan tentunya kalau kita lihat berarti ini semua sistem sudah digitalisasi. Nah, kemudian apa sih pentingnya digitalisasi semacam ini khususnya untuk kayu-kayu yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini, Pak? Digitalisasi itu sebuah keniscayaan ya, bukan hanya apa sektor kehutanan, ya. tapi sebuah keniscayaan upaya penumbuhan ekonomi itu suka nggak suka, siap nggak siap harus beradaptasi dengan digital. Ya, perubahan teknologi yang cepat banget ini. Disrupsi yang ada terjadi sekarang ini suka nggak suka, siapapun seluruh stakeholder harus beradaptasi dengan digital. Tidak terlepas pemerintah daerah, karena pemerintah daerah sebagai pengelola pemerintahan dia harus cepat beradaptasi dengan digital. Termasuk dalam konteks hari ini adalah kaitan dengan pengelolaan hutan. Sikaryo menjadi salah satu alternatif untuk bagaimana ada percepatan. Tadi misalnya problem data. Problem data itu kita sering diskusi itu kaitan dengan ada berapa sih tumbuhan jati Pak di Jogja, kemudian ada berapa tumbuhan kayu putih di Jogja hari ini yang sudah ditebang berapa, kemudian memang kemarin-kemarin kita punya keterbatasan itu. Nah kita berharap dengan aplikasi ini ada percepatan update data, karena ketika kita tidak punya data yang komprehensif, maka sulit kita membuat sebuah perencanaan yang baik gitu. Perencanaan yang baik tentu harus berdasarkan dari data yang akurat. Nah, salah satu fungsi Sikaryo ini adalah salah satu sebagai penyedia data yang akurat. Akan tetapi terlepas dari fungsi Sikaryo untuk kerja-kerja itu, maka pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan bisa memberikan kontribusi terhadap problem kemiskinan karena laporan BPS akhir tahun 2023 itu 36.800 sekian desa miskin di Indonesia itu 25%-nya itu di kawasan hutan. Kemudian 11% angka kemiskinan kita di Yogyakarta ini sebarannya terbanyak di kawasan selatan juga, di Gunung Kidul, di Bantul, dan Kulon Progo. Ya. Nah, menurut saya apapun bentuknya, aplikasi atau apapun, kemudian reformasi pengelolaan hutan atau apapun tadi, maka endingnya adalah bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan di area kawasan hutan rakyat gitu. Jangan sampai kemudian Sikaryo ini sing berkepentingan Sikaryo siapa sih gitu. Iya. Jangan sampai kemudian Sikaryo ini kan kepentingannya pemerintah daerah dan pengusaha. Kami sebagai
KTH nggak patek berkepentingan dengan Sikaryo. Nah, kalau kemudian Sikaryo ini mau diperluas kaitan dengan mengurangi angka kemiskinan di kawasan hutan, maka Sikaryo tidak hanya dibatasi kayu, tapi hasil hutan bukan kayu juga masuk dalam Sikaryo. Tapi sementara ini masih kayu saja ya Pak Masih ya? kayu, insya Allah mungkin di 2025 nanti ada pengembangan. Ada pengembangan. Jadi Oke. kalau sistem ini kan update ya. Iya. Betul. Saya husnudon, teman-teman di DLHK ini diupdate. Kita hari ini punya di pariwisata itu punya Visiting Jogja. Iya. Di Dinas Koperasi UMKM punya Sibagol, Iya. itu juga kan berproses. Berproses diupdate itu. Ada kekurangan apa, kemudian diupdate, dilengkapi. Nah, saya menyambut baik Sikaryo ini ke depan benar-benar bisa dijadikan sebagai media bukan saja pemerintah dan pengusaha tapi juga masyarakat di kawasan hutan. Untuk apa? Untuk bagaimana ada percepatan pengelolaan dari perspektif masyarakat kawasan hutan. Endingnya adalah bagaimana masyarakat kawasan hutan itu memang benar-benar bisa menjadi pelaku pengusaha di kawasan hutan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, bicara aplikasi, maka kemudian ya kita harus banyak sosialisasi Mas nanti di masyarakat. Ini salah satunya. Ya, hari ini salah satu, Iya, salah iya. satu sosialisasi ke masyarakat, khususnya masyarakat stakeholder terkait dengan pengelolaan hutan, pengusahanya, kemudian KTH-nya, kemudian stakeholder yang lain yang terkait dengan pengelolaan hutan di daerah Semarang Yogyakarta. Satu, sosialisasi, kemudian mengurangi blank spot di kawasan hutan khususnya hutan iya. rakyat itu. Karena kalau kita punya aplikasi, tapi di kawasan hutan itu masih banyak blank spotnya juga. Nggak jalan. Nanti maka kemudian peran Sikaryo ini hanya bisa dipakai oleh pengusaha dan pemerintah iya. daerah. Teman-teman di kawasan masyarakat di kawasan hutan, teman KTH karena blank spot tidak bisa memaksimalkan fungsi aplikasi Sikaryo. Kadang susah sinyal Pak daerah-daerah sana ya. Dan ini bukan hanya Sikaryo, Sibagol dan oke. Visiting Jogja pun juga begitu. Sama ya. Jadi kalau saya matur terkait dengan kalau UKM sekarang sudah banyak sentra-sentra IKM dan UKM yang difasilitasi oleh Kominfo. Iya. Kaitan dengan blank spot. Nah, kita berharap juga nanti Kominfo dan DLHK bisa bersinergi ya. kaitan dengan memaksimalkan aplikasi dari Sikaryo ini. Jadi kalau pertanyaannya seberapa penting sih digitalisasi bagi pemerintah daerah, sangat-sangat penting. Kalau angkanya itu tertinggi 100 itu, ya di angka 100 itu kita harus capai adaptasi terhadap digital itu. Apalagi ini terkait dengan pengelolaan hutan. Tadi sudah diingatkan oleh Pak Bambang, Jogja ini ke depan menjadi salah satu pensuplai kayu jati gitu. Tentu kalau ini tidak dikelola dengan baik gitu, eksplorasi hasil hutan kayu jatinya juga nanti tidak akan termanage dengan baik. Kemudian pasarnya juga kita kan harus mempersiapkan tadi itu. Tahun 2026 misalnya tertebang pohon jati sekian. Pak Bambang sudah harus persiapan di tahun itu harus ada penanaman jati sekian. Dan itu harus terupdate di blok mana ditebang. Sikaryo bisa menjadi media menjadi sarana untuk update oleh siapa? Oleh seluruh stakeholder. Bukan hanya pemerintah daerah, dewan, masyarakat dan seluruh stakeholder bisa memanfaatkan aplikasi Sikaryo ini. Itu jadi kalau pertanyaannya penting ya. Siapapun sekarang ini digital itu harus suka nggak suka, siap nggak siap, kita harus beradaptasi dengan digital. Oke. Makasih Pak Aslam. Pak Aslam menyambut baik. Nah, bagaimana ini dengan para pengusaha kayu nih yang mungkin di kesempatan kali ini diwakili oleh Pak Aji dengan adanya atau hadirnya Sikaryo ini, bagaimana apa yang Bapak rasakan dan juga teman-teman rasakan, Pak? Ya, jadi saya tambahkan ya Mbak. Tadi sertifikasi tadi. Sertifikasi itu sebetulnya ada dua aspek utama ya, yaitu yang pertama itu aspek kelestarian,
yang kedua tadi aspek keterlacaan. Ya, jadi sikaryo ini yang paling utama itu akan menjadi alat utama untuk bisa mengetahui keterlacaan tadi. Ya, jadi keterlacaan. Jadi kelestarian dengan keterlacaan ini tidak bisa dipisahkan, Mbak. Keterlacaan itu maksudnya adalah kalau ada furniture lah, meja seperti ini ya. Ini dengan keterlacaan bisa dilihat ini. Ini kayunya dari mana dulu? Iya. Sampai kepada lokasi di mana pohon tersebut ditebang, tumbuh dan ditebang. Nah, ini kalau dikaitkan dengan kelestarian, ya pasti nanti karena pohon itu ditebang di tempat itu, ya harus ditanam lagi di tempat itu juga kan, gitu Mbak. Oke. Ya. Selama ini belum seperti itu atau bagaimana? Selama ini saya sudah melakukan. Oke. Ya. Belum tahu kalau yang lain ya Pak. Di Gunung Kidul saya sudah melakukan, tapi kan belum berbasis aplikasi ini tadi ya. Artinya laporannya masih laporan manual. Jadi saya selama ini telah mempraktekkan satu pohon yang ditebang itu kami berikan bibit gratis 5-10. Jadi menebangnya satu tapi ngasih bibit gratisnya diganti dengan 5-10. Oh, oke. Bibit gratis dari kami. Ya. Dan insya Allah bibitnya juga lebih unggul. Nah, ini harapannya adalah mengapa bibitnya kami bagi lebih unggul supaya kayu jati yang kita tebang ini, yang tadinya bibitnya lokal tidak jelas dari mana itu, gantinya nanti menjadi lebih bagus lagi. Harapannya kualitas kayunya menjadi lebih bagus, harganya menjadi lebih tinggi. Masyarakat akan mendapat keuntungan dari situ. Oh, oke. Jadi sikaryo ini sekali lagi bagi kami utamanya adalah di aspek keterlacaan tadi. Tapi tadi saya juga berbincang-bincang di luar kepada Pak Tri kalau bisa sekaligus bukan hanya aspek keterlacaan atau lalu lintas atau peredaran saja, tapi juga aspek-aspek yang lain berkaitan dengan hutan rakyat tadi, hutan rakyat, utamanya aspek kelestarian itu juga bisa masuk di situ. Ya tentunya nanti bisa dikembangkan lebih lanjut ya Mbak ya. Tapi paling tidak sekarang ini keterlacaan itu sudah bisa dipantau lah begitu. Oke, baik. Nah, ini kan masih baru begitu kan Pak untuk aplikasi ini. Nah, mungkin juga bisa dievaluasi setelah beberapa lama ini aplikasi tersebut digunakan, apa hasilnya dan mungkin apa kekurangan yang memang nantinya harus dilengkapi lagi yang ada di sistem sikaryo ini nantinya. Terkait dengan rencana pengembangan, memang selama kurang lebih 1 tahun ini saya dan teman-teman kan bertrial error ya, kira-kira sikaryo seperti apa sih. Memang kalau sikaryo ini perlu kami sampaikan bahwa merupakan replikasi dari sistem informasi penatausahaan yang dibangun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, replikasi kebetulan di Indonesia ini yang replikasi itu baru ada 2 dari Jawa Timur Cicantik dan Yogyakarta Sikaryo. Oh, jadi cantiknya di Jawa Timur, karyanya di Jogja. Di sini. Nah, terus di Jawa Tengahnya ada Sikajeng. Cuma yang agak membedakan Sikaryo ini memang pure bahwa memang ini adalah dalam rangka terkait dengan penatausahaan terhadap kayu yang berasal dari kayu rakyat tersebut. Sehingga perbedaannya di sana. Tapi kalau yang lainnya saya belum tahu pasti bagaimana kiprahnya itu saya belum tahu persis. Namun Sikaryo selama trial error ini saya merasakan sebenarnya kalau idealisme penggagas, pengembang dia sudah ideal sih. Bagaimana kayu masuk keluar tuh semuanya tercatat. Bahkan suatu saat kalau Pak Bambang ini diaudit ya Pak ya, diaudit oleh lembaga penilai verifikasi independen, kebetulan minggu kemarin sudah diaudit ini. Nah itu kalau seandainya sikaryo diimplementasikan apa yang tadi konteksnya kelestarian, keterlacakan, insya Allah itu bisa. Sehingga bahwa Pak Bambang CV di Pantara ini setelah memiliki sertifikat di Sikaryo pun juga akan hadir. Sehingga harapan Sikaryo di sini ingin memastikan bahwa khususnya terkait dengan aspek legalitas hasil hutan kayu khususnya ini bisa dilakukan melalui Sikaryo. Harapannya seperti itu. Nah, memang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Aslam bahwa mungkin nanti siapa yang akan menggunakan, kadang-kadang mungkin petani wah ini sulit dan seterusnya ya. Kami berharap sih bahwa pada intinya Sikaryo ini akan memberikan terutama adalah kepastian bahwa seluruh dokumen nanti yang terbit dari Sikaryo itu sah dan legal secara nasional.
Ya, sehingga nanti siapa saja di situ asal itu terbit dengan benar melalui Sikaryo, insya Allah itu sah dan legal, dan itu nanti bisa terverifikasi. Karena apa? Dari DIY ke DIY ini bisa kita lakukan validasi. Keunggulannya itu berarti kalau ada kayu dari Gunung Kidul dibawa ke Sleman misalnya, selama itu menggunakan Sikaryo itu tervalidasi. Berbeda kalau yang dari luar, kami masih melakukan catatan saja, bahwa ada kayu masuk, kayu rakyat dari luar DIY kami catatkan gitu. Sehingga nanti akan tertampung seluruh data yang berasal dari kayu rakyat ke Jogja, sehingga nanti suatu saat dibutuhkan berapa sih, selama ini kan pertanyaan berapa sih bahan baku kayu dari yang ada di DIY. Nah, itu kadang-kadang kami agak-agak sukar, dan mungkin kalau sekarang dengan dibantu sementara sampai dengan saat ini dibantu dari sistem informasi yang dibangun dari kementerian, bisa berkontribusi terhadap data tersebut ya di angka-angka plus minus sampai sekarang itu di 100 sampai 120 meter kubik ribu per tahun dari sistem informasi yang dibangun dari Kementerian KLHK tersebut. Nah, Sikaryo nanti ini hadirnya adalah dia akan lebih detail. Karena tadi berbasis geografis, koordinat geografis, sehingga harapannya akan lebih detail gitu, sehingga nanti yang ditanam Pak Bambang tadi 5 sampai 10 di mana sih? Itu nanti insya Allah bisa tertracing melalui Sikaryo. Oke, nah kemudian selama ini sejauh mana para pengusaha kayu ini juga sudah menggunakan aplikasi tersebut ini Pak? Apakah memang juga sudah ada datanya juga begitu? Tersosialisasi. Karena memang di tahun 2023 sampai dengan kemarin di Mei 2024 kami sudah mensosialisasikan ini terhadap nanti calon pengguna daripada Sikaryo ini, apakah pengelola hutan rakyat, terus sebagai produsennya apakah pedagang kayu, apakah industri yang mengolah kayu tersebut, sudah kami sosialisasikan, termasuk kemarin kami sudah berupaya untuk membuatkan username dan password yang harapannya begitu nanti kita mau tinggal landas gitu, dengan nanti harapannya segera nih surat edaran apakah dari Pak Gubernur mungkin atau mungkin nanti Pak Sekda, harapannya nanti ada surat edaran ini yang sebagai starting awal untuk Sikaryo terimplementasi. Ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, Pak Aslam, ini kalau kita melihat kan aplikasi udah ada, hutan juga di Jogja sudah ada. Tentunya hutan ini harus terjaga juga untuk keberlanjutannya kan. Hutan sebagai salah satu hal yang bisa menimbulkan peluang ekonomi juga. Kemudian bagaimana agar kita ini juga harus bisa menjaga keberlangsungan hutan tidak hanya dari sisi pengusaha kayu, pengusaha dan lain sebagainya nih Pak. Itu tadi saya berangkat dari pengelolaan hutan itu tidak hanya perspektif kayu. Karena di Yogyakarta ini daerah kunjungan wisata. Jadi kalau konteksnya pelestarian alam di kawasan hutan itu, di Yogyakarta ini kita punya sumber pengungkit UMKM sebagai penopang ekonomi di DIY itu tertinggi UKM. Pengungkitnya adalah pariwisata, hasil dari pengolahan budaya. Nah, suka nggak suka, banyak area-area hutan kita yang dijadikan usaha wisata oleh masyarakat. Dan itu bagus menurut saya karena mereka bisa mengoptimalisasikan usaha ekonominya di kawasan mereka. Tapi risikonya yang perlu kita perhitungkan. Maka konteks pelestarian hutan itu tidak bisa dimberuke dinas DLHK saja. Harus ada sinergi dengan OPD atau sektor yang lain. Misalnya pariwisata. Ada nggak kemungkinan itu teman-teman pengelola wisata itu misalnya menebang pohon sing kudune ora ditegor ning ngono kuwi. Atau ngepres kars misalnya. Bebatuan yang kudune itu menjadi bagian dari pelestari. Tapi dari perspektif wisata mungkin ini kudu tegor, ini kudu dikepras untuk pasar wisata. Ini kan risiko pembangunan ekonomi di sektor pariwisata. Demikian juga pembangunan ekonomi di sektor yang lain yang beririsan dengan wilayah hutan. Sehingga menurut saya memang harus ada sinergi kaitan dengan pelestarian hutan. Ada informasi beberapa tahun yang lalu dari teman-teman pegiat lingkungan di Yogyakarta itu saya diberikan message
bukaan lahan di Yogyakarta itu dari tahun 2004 sampai 2014 setahun itu ternyata cukup signifikan. Meskipun ketika saya konfirmasi ke teman-teman pemerintah daerah, setelah dicek, Pak, itu bukan di lahan hutan negara, tapi itu berada di wilayah miliknya masyarakat itu. Apapun menurut saya konteks pelestarian hutan itu dalam konstruksi pemikiran tata ruang, hutan negara itu sebagai kawasan inti, maka hutan rakyat ini adalah penyangga. Tidak bisa kemudian misalnya tutupan lahannya kan yang wilayah hutan rakyat, bukan di hutan negara. Apapun itu, bukaan lahan itu menjadi kepentingan bersama dalam konteks pelestarian hutan tadi. Nah, kembali ke pelestarian hutan tadi itu harus ada sinergi. Pembangunan ekonomi di sektor yang lain di luar pengelolaan produksi hasil hutan itu juga harus bersinergi terkait dengan pelestarian lingkungan konservasi di kawasan hutan. Karena kalau tidak ada dirijen yang memandani, nanti kemudian ekosektoralnya menjadi saling menguat gitu loh ekosektornya, sehingga harus ada yang mengkonsolidasikan kaitan dengan pelestarian hutan di daerah Semak Yogyakarta itu. Oke, jadi harus ada sinergitas seluruh elemen masyarakat seperti itu, tidak hanya pengusaha saja. Kemudian Dewan juga selalu support ya Pak ya, apapun itu yang bentuknya ya. Itu tadi saya 2022 membuat kajian melalui Dinas DLHK juga kaitan dengan hutan tematik tadi itu. Itu konsepnya adalah bagaimana peran KTA seperti apa. Bukan hanya eksploitasi ekonominya. Kalau saya matur tematik itu, maka include di dalamnya juga pelestariannya, roadmap-nya seperti apa itu. Itu kita sudah support dengan membuat dokumen perencanaan kaitan dengan hutan tematik tahun 2022 kemarin. Oke, baik. Nah, ini ke Pak Aji nih. Pak Aji, tentunya untuk para pengusaha kayu ataupun juga pedagang kayu, mungkin juga bisa disampaikan terkait bagaimana aspirasi ataupun juga harapannya pada Pemda ini terkait kemudahan dalam berusaha, baik dari sisi mungkin kebijakan, kemudian inovasi yang dihadirkan dalam Sikaryo ini nantinya, Pak. Ya, kalau saya yang tadi juga sudah saya sampaikan ya Mbak. Jadi apa yang kami lakukan dan apa yang kami lakukan bersama masyarakat itu kan standar-standarnya kan harus jelas. Ya, agar standarnya jelas dan terukur, tadi sudah saya sampaikan juga dibutuhkan sertifikasi tadi. Sertifikasi ada dua tadi saya sampaikan. Ada voluntary, ada mandatory. Nah, ini yang kalau harapan kami kepada pemerintah di sini Pak Tri ya, agar sertifikasi yang mandatory ini bagaimana caranya agar itu mempunyai nilai juga, mempunyai nilai tambah juga. Karena masyarakat itu yang dilihat itu apapun itu mesti nilai tambah, nilai ekonominya. Jadi kalau ada nilai ekonominya dia buat apa? Buat apa? Ujung-ujungnya nanti kan jadi ngapain itu kita lakukan standar-standar ini? Toh enggak ada keuntungannya sama sekali dari aspek ekonomi ya. Dalam hal ini adalah mungkin uang dan seterusnya. Nah, ini kalau harapan kami utamanya adalah di situ aja sebetulnya. Kalau yang lain-lain saya kira sudah cukup bagus. Dan kemudian memfasilitasi ya seperti yang kami lakukan ini ya, tadi sudah sampaikan bahwa dari keluasan 65 ribu atau mungkin Gunung Kidul 56 ribu itu masih banyak lahan-lahan yang belum terjamah dengan kelestarian, artinya potensinya luar biasa, demand-nya luar biasa, tapi kalau tidak dikelola dengan kelestarian, aspek kelestarian ya lama-lama habis juga gitu. Tadi Pak Aslam sudah ngendika juga ketutupan lahan. Nah, ini pertanda indikator bahwa mungkin juga sudah terjadi semacam overcutting ya penebangan yang berlebihan. Ya. Pak Haji, tentu saja Bapak ini mewakili para pengusaha kayu, pedagang kayu. Mungkin ada aspirasi ataupun juga harapan kepada Pemda terkait kemudian dalam berusaha, baik dari sisi mungkin kebijakan maupun inovasi yang dihadirkan ini seperti inovasi yang Sikaryo ini, Pak. Ya, jadi pasti yang pertama saya memberikan apresiasi kepada Sikaryo ini ya, karena dengan adanya Sikaryo ini maka aspek keterlacaan
menjadi aspek utama dalam pengelolaan hutan lestari ya, itu bisa bisa terfasilitasi. Jadi Sikaryo ini memfasilitasi aspek keterlacaan yang itu dibutuhkan di dalam sebuah pengelolaan hutan rakyat lestari di sini. Ini dibutuhkan sarana seperti Sikaryo ini. Jadi sistem informasi yang memberikan fasilitasi untuk bisa memantau aspek keterlacaan, kira-kira seperti itu namanya. Ini dari Sikaryo. Hanya tadi sudah saya sampaikan bahwa saya mengusulkan agar tadi juga sudah dikatakan juga oleh Pak Aslam tadi, agar bisa lebih komprehensif lah begitu, sehingga aplikasi ini tidak sekedar peredaran kayu, tapi juga aspek lain dari sebuah pengelolaan hutan lestari. Jadi lestari ini juga menjadi kata kunci, Mbak. Jadi jangan hanya pengelolaan hutan, tapi juga pengelolaan hutan lestari. Ya. Apakah hutan negara, apa hutan rakyat itu sama aja. Kelestarian itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, harapan saya kepada pemerintah di sini, utamanya Pak Tri ini karena mumpung ketemu di sini, ya tadi itu bagaimana sertifikasi yang mandatori itu mempunyai nilai tambah, ya. Bukan sekedar, jadi pemerintah jangan hanya sekedar mewajibkan, tapi juga bagaimana setelah kewajiban itu dilakukan, itu masyarakat yang sudah melaksanakan ini mendapatkan manfaat secara nyata. Dan manfaat masyarakat secara nyata itu yang selama ini saya kenal ya nilai ekonomi, uang di sini, ada tambahan uang kah, ada peningkatan pendapatan kah di situ. Nah, itu utamanya yang kami harapkan. Oke, baik. Tapi ngomong tentang sertifikasi ini juga pengurusannya mudah ya Pak ya? Atau susah atau bagaimana? Agak susah. Agak susah karena memang utamanya yang standar internasional tadi, itu kan ada 10 aspek. Jadi aspeknya itu sangat banyak ya. 10 paling tidak itu. Yang masing-masing ini memang tidak terlalu mudah untuk dilakukan. Makanya kemudian masyarakat memang perlu kita fasilitasi. Betul. Jadi pemilik hutan rakyat itu adalah masyarakat, bukan pengusaha, bukan pemerintah, masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat ini kemudian bisa kita fasilitasi agar mereka itu dalam bentuk-bentuk kelompok tadi bisa mengikuti standar-standar tadi. Karena kalau tanpa fasilitasi juga agak kesulitan, dan menurut saya harus terfasilitasi. Harus fasilitasi. Ya? Oke. Jadi bentuknya nanti menjadi sebuah kolaborasi. Jadi mereka tidak mungkin karena ada keterbatasan pengetahuan, sumber daya manusia yang lain, aspek sumber daya finansialnya, kemudian networkingnya dan seterusnya, sehingga kolaborasi dengan pengusaha seperti kami ini memang sangat dibutuhkan. Gitu. Jadi kami sendiri juga tidak bisa melakukan sendiri ya. Sebaliknya masyarakat juga seperti itu. Ya. Jadi ini harus kolaborasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Aji. Kemudian Pak Tri, harapan kedepannya seperti apa yang tentunya Sikaryo ini semakin optimal, kemudian berujung juga pada tata kelola hutan yang semakin baik lagi, Pak? Ya, siap. Terkait dengan tata kelola kehutanan yang baik, bahwa di pusat sendiri melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah membangun sebuah sistem yang mana nanti seluruh terkait dengan konteks kelestarian sudah dibangun sistem informasi pengelolaan hutan lestari. Nah, ini sudah dibangun dan kebetulan itu juga melalui koordinasi melalui Menteri Koordinasi Maritim dan Investasi, kebetulan difasilitasi oleh itu, sehingga ke depan ini Sikaryo siap berintegrasi dengan namanya SIPHPL. Sistem informasi pengelolaan hutan lestari yang selama ini kontribusi terhadap pengelolaan hutan lestari itu baru didapatkan dari pengelolaan hutan negara. Itu sudah memberikan kontribusi, terus yang dari terkait dengan hasil hutan yang berasal dari impor. Nah, yang belum masuk itu kan kayu rakyat. Nah, kayu rakyat atau hasil hutan rakyat ini belum hadir, sehingga harapannya nanti Sikaryo ini akan siap berintegrasi secara nasional dengan yang Jawa Tengah Sikajeng dan Jawa Timur yang si cantik itu tadi. Itu. Nah, nanti dari ini akan berujung kepada sistem informasi yang dibangun dari Kementerian Perindustrian, yaitu SIINAS. Nah, ini nanti akan memberikan akan berintegrasi, sehingga nanti di dalam konteks perdagangan luar negerinya yang sudah
melalui si Inas itu nanti bisa terlacak yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Nah ini si Karyo kemarin dari Menko Maritim ini berharap hadir gitu. Mungkin mudah-mudahan yang pertama juga nanti. Ya mungkin pas acara besok itu rencana yang mau Uni Eropa mau hadir datang untuk melihat bagaimana Si Karyo juga? si Karyo itu Oh, tadi oke. ya mudah-mudahan nanti ada sambutan lebih baik terhadap si Karyo tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kita tunggu ya tentunya nanti gebrakan selanjutnya yang apa lagi yang akan dikeluarkan seperti Siap, itu. iya, iya. Dan yang terakhir nih Pak Aslam juga mungkin dorongan juga kepada masyarakat dan mungkin juga masyarakat agar mau nih Pak untuk menggunakan aplikasi Sikaryo ini bagaimana Pak? Ya, harapan saya masyarakat bisa aktif memberikan terlibat masuk di aplikasi Sikaryo ini biar kami di DPRD ini bisa memotret secara komprehensif kemudian terupdate itu existing dari hutan kita dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Tentu ini harus ada juga partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu kita berharap monggo bersama-sama seluruh masyarakat khususnya teman-teman di kelompok tani hutan aplikasi Sikaryo ini kita manfaatkan agar pembangunan hutan lestari itu benar-benar iso manfaat tinggo masyarakat di sekitar hutan juga bagi para pengusaha juga. Endingnya adalah hutan lestari kembalinya manfaatnya adalah untuk masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak Aslam, kemudian Pak Tri dan juga Pak Aji yang sudah hadir di podcast Bestari kali ini. Semoga juga bisa menjadi gambaran untuk pemirsa juga. Saya juga ini jadi tahu, jadi kenalan sama si Karyo. Mungkin nanti ke depan akan lebih kenalan lebih dalam lagi untuk mengetahui si Karyo. Cakep ya. Oke, baik. Terima kasih pemirsa. 1 jam ini obrolannya daging semua dan juga semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir di kesempatan kali ini dan juga terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga untuk Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta dan juga Lovis yang sudah mendukung acara kita hari ini. Dan akhirnya saya Artika Amelia pamit, kita akan berjumpa kembali di podcast Bestari mendatang. Sampai jumpa.